Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Santi dari kelas MMPJJ A1 dan pada hari ini saya akan membahas tentang analisis pelanggaran etika bisnis dalam kasus penjualan Pertamax oleh perusahaan Pertamina. Untuk yang pertama akan membahas tentang latar belakang kasus. Jadi kasus ini berawal dari adanya laporan BPKN bahwa adanya dugaan konsumen membeli Pertamax yang seharusnya RON 92, namun realita di lapangan kualitasnya hanya setara dengan RON 90 atau Pertalite. Sehingga masyarakat membayar lebih mahal namun tidak mendapatkan kualitas yang dijanjikan seperti seharusnya. Dan kasus ini juga sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum dan menjadi perhatian publik. Selanjutnya, mengapa kasus ini dianggap melanggar etika bisnis? Yang pertama itu karena perusahaan tidak jujur dan menyesatkan konsumen. Jadi perusahaan tidak memberikan informasi yang semestinya kepada konsumen. Dan hal tersebut melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dan dalam etika bisnis tidak hanya membahas tentang untung rugi perusahaan, namun juga bagaimana perusahaan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, untuk stakeholders yang dirugikan dalam kasus ini, yang pertama adalah konsumen, karena konsumen itu membayar dengan harga yang lebih mahal, namun kualitas yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan yang kedua itu, negara juga dirugikan dalam kasus ini karena reputasi BUMN menurun dan menjadi, negatif di mata masyarakat, serta adanya potensi kerugian keuangan. Dan yang ketiga itu adalah Pertamina atau perusahaan itu sendiri. Karena adanya kasus tersebut, perusahaan tersebut kehilangan kepercayaan masyarakat dan adanya resiko hukum, finansial, dan operasional karena adanya penyelidikan dan juga kemungkinan gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan yang terakhir itu masyarakat luas karena terdampak, eee, karena terdampak di bidang sosial maupun lingkungan seperti adanya polusi maupun kerusakan mesin di kemudian hari karena, tidak sesuai dengan BBM yang seharusnya digunakan. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mencegah agar kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Yang pertama adalah perlu adanya pengawasan ketat dari internal perusahaan, yaitu Pertamina dan pemerintah. Dan yang kedua itu harus mengadakan pengujian kualitas BBM secara rutin dan transparan ke khalayak publik. Ketiga, pelanggar juga harus diberikan sanksi secara tegas dan juga budaya integritas harus lebih diperkuat lagi agar tidak ada ruang untuk manipulasi di kemudian hari. Sehingga apabila disimpulkan, kasus ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam praktik bisnis publik, dan juga kasus ini tidak hanya sekedar membahas soal bensin, namun juga soal etika dan tanggung jawab perusahaan. Sehingga sehingga apabila kepercayaan publik sudah rusak dan citra perusahaan menjadi negatif, maka akan banyak pihak yang dirugikan, karena adanya kasus tersebut. Selain itu, transparansi, kejujuran, dan pengawasan juga menjadi prioritas utama yang harus diterapkan agar kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.